Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya muliakan, Uskup Keuskupan Agung Makassar. Yang saya hormati, para imam, bruder, suster, dan frater yang hadir. Yang saya hormati, Ketua Komisi Komunikasi Sosial dan Profesional Usahawan Katolik Keuskupan Agung Makassar, Direktur PT Trend Inovasi Digital Indonesia, serta umat Katolik Keuskupan Agung Makassar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan syukur atas segala berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, termasuk karunia atas terselenggaranya soft launching aplikasi Jalan Hidup Katolik yang diharapkan dapat membantu pelayanan kerohanian umat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat atas peluncuran aplikasi Jalan Hidup Katolik ini. Sebuah inovasi penting dalam bidang pelayanan keagamaan yang sangat relevan dengan situasi pandemi, di mana ruang pertemuan secara fisik menjadi amat terbatas. Terima kasih patut disampaikan kepada Komisi Komunikasi Sosial dan Profesional Usahawan Katolik Keuskupan Agung Makassar, juga PT Trend Inovasi Digital Indonesia, yang meski di tengah pandemi berhasil menemukan cara-cara kreatif untuk memastikan pelayanan kerohanian umat tetap berjalan maksimal. Semoga aplikasi ini sungguh membantu pemenuhan kebutuhan pelayanan rohani umat, juga menjadi wadah komunikasi dan interaksi yang sehat, baik antar umat itu sendiri maupun umat dengan hierarki gereja. Kehadirannya tidak saja telah mengubah banyak hal dalam tatanan kehidupan sosial, tetapi juga telah mengubah perilaku keagamaan. Perilaku ibadah yang selama ini terbatasi oleh ruang dan waktu, dan itu telah dijadikan standar baku keimanan seseorang, sekarang tidak lagi demikian. Karena itu, situasi ke depan menuntut interaksi dan keterlibatan yang makin erat antara kegiatan daring dan luring. Komunitas gereja tidak bisa lagi dipisahkan dengan interaksi daring. Sebaliknya, interaksi daring tidak bisa berdiri sendiri. Liturgi daring menjadi pengembangan dan pengayaan dari liturgi luring. Dalam konteks itulah, kehadiran aplikasi Jalan Hidup Katolik ini menjadi penting dan relevan. Ia bisa menjadi media pewartaan atau katekese gaya baru, termasuk re-evangelisasi, evangelisasi baru, dan kegiatan-kegiatan tradisional misioner, pendidikan, berita, dan informasi, pembelaan iman, pemerintahan, administrasi, dan beberapa bentuk bimbingan rohani dan pastoral. Selama ini, kegiatan pastoral cenderung dilakukan satu arah. Semoga dengan adanya aplikasi ini, interaksi antara hierarki dengan umat menjadi semakin cair, dinamis, dan partisipatif. Interaksi ini mampu membangun komunitas virtual yang bersifat lintas batas. Dari sini diharapkan muncul sikap inklusif dan toleran. Ketiga, media digital adalah ruang yang terbuka, sehingga siapapun bisa menyampaikan sikap, keyakinan, dan perspektif. Misalnya, yang sering muncul terkait perdebatan antara kaum tradisional dan kaum liberal, antara mereka yang ingin menjaga kemurnian agama versus mereka yang menekankan aspek toleransi dan kemanusiaan. Fenomena itu real terjadi di masing-masing agama. Pertemuan atau gesekan antara mereka mewarnai keriuhan media sosial. Mereka yang berpandangan sama saling berkumpul dan membuat kubu, lalu bersama-sama menyerang pihak lain. Jika berlangsung secara sehat, pertentangan itu bisa berakhir dengan kompromi dan saling memahami. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, pertentangan semacam itu bisa berakhir dengan konflik dan perpecahan. Karena itu, gereja juga perlu mengembangkan literasi digital, terutama etika bermedia sosial. Poin ini menjadi penting karena faktanya
Ketika umat beragama masuk ke media sosial, maka unggahan, komentar, dan sikapnya bisa tidak terkontrol. Gereja perlu mendidik dan membekali umat dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai dan keutamaan agama di ruang publik. Misalnya dengan tidak menyebarkan hoaks, tidak mengunggah komentar yang menyakiti pihak lain. Karena itu, sangat diperlukan keugaharian, pendekatan disiplin diri terhadap alat teknologi yang luar biasa ini, untuk menggunakannya dengan bijak dan hanya untuk melakukan kebaikan. Akhirnya, semoga aplikasi Jalan Hidup Katolik sejalan dengan intensi awalnya, sungguh membantu meningkatkan penghayatan iman, terutama di tengah krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang hingga kini masih membatasi ruang gerak kita. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk terus berdoa sambil secara ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.